ini kelompok kami akan mempresentasikan materi dari modul 1, yaitu tentang berjejaring di masa kini, atau modul 1 mengenai jaringan kita pada saat ini. Langsung saja kita masuk ke 1.1, yaitu bagaimana sih jaringan itu mempengaruhi kehidupan kita, khususnya pada subbab 1.1.1, jaringan menghubungkan kita. Oke, langsung saja. Teman-teman tahu nggak sih kenapa bahwa di antara semua hal penting bagi eksistensi manusia itu kebutuhan untuk berinteraksi berada tepat di bawah kebutuhan untuk mempertahankan hidup? Tahu nggak? Nah, aku kasih tahu ya, komunikasi itu hampir sama pentingnya bagi kita, seperti udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Nah, di dunia kita pada saat ini, melalui penggunaan jaringan, kita tuh terhubung dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seseorang yang memiliki ide dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut, seperti berita, peristiwa, hingga penemuan terbaru dapat diketahui di seluruh dunia hanya dalam hitungan detik. Itulah hebatnya jaringan untuk menghubungkan kita. Oke, langsung saja kita masuk ke subbab kedua, 1.1.2, mengenai pengalaman pembelajaran Cisco Network Academic. Perlu kita ingat, para pengubah dunia itu tidak dilahirkan, melainkan diciptakan. Nah, sejak tahun 1997, Cisco Network Academic itu telah berupaya membangun keterampilan untuk generasi mendatang yang dibutuhkan untuk ekonomi digital. Teknologi ini juga digunakan sebagai sarana untuk menjadikan dunia itu menjadi lebih baik gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke subbab 1.1.3, dunia tanpa batas dan teknologi cloud. Kemajuan dalam teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan yang paling signifikan di dunia saat ini. Batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan. Internet telah mengubah cara kita berinteraksi, baik secara sosial, komersial, maupun pribadi. Salah satu terobosan besar adalah penciptaan cloud atau komputasi awan. Nah, teknologi ini memungkinkan kita menyimpan dokumen serta gambar dan mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Jadi, baik saat kita berada di perjalanan, di taman, atau bahkan kita di puncak gunung sekalipun, kita tuh dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan mudah melalui perangkat apapun. Oke. Sebagai kesimpulan, pada bab 1.1 ini, jaringan mempengaruhi kehidupan kita ini, jaringan itu telah menciptakan komunitas global yang tidak lagi bergantung pada lokasi ataupun zona waktu, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas kita di seluruh dunia. Mungkin untuk bab 1.1 saya rasa cukup dan akan langsung disampaikan oleh teman saya. Teori pada modul 1 di bab 2, yaitu tentang komponen jaringan. Nah, jadi pada komponen jaringan itu ada beberapa komponen, yaitu salah satunya yaitu host rules, peer-to-peer, end device, intermediary device, dan network media. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang komponen jaringan. Yang pertama itu ada host rules. Nah, host rules itu apa? Host rules itu adalah aturan yang menentukan bagaimana sebuah perangkat dalam jaringan boleh berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Nah, host sendiri adalah
perangkat yang terhubung ke jaringan dan memiliki alamat IP seperti komputer, laptop, server, atau smartphone ya. Nah, terus selanjutnya itu ada yang namanya peer to peer. Apa peer to peer itu? Peer to peer itu adalah model jaringan komputer di mana setiap perangkat komputer itu memiliki kedudukan yang sama dan dapat saling berbagi data eh, atau server daya secara langsung tanpa melalui server pusat gitu. Nah, contohnya itu kayak misalnya ada dua komputer saling kirim mengirim dalam suatu jaringan tanpa tanpa server gitu. Nah, contoh lainnya kayak misalnya ada sebuah laptop A dan laptop B. Nah, laptop A ini kirim data ke laptop B melewati LAN atau WiFi langsung tanpa melewati server gitu, server besarnya gitu. Terus selanjutnya ada yang namanya end device. Nah, end device ada namanya end device ya. End device itu adalah eh, perangkat yang berada di ujung jaringan dan digunakan langsung oleh pengguna untuk mengirim data ataupun menerima data gitu. Jadi perangkat ini tuh menjadi titik awal dan titik akhir dari komunikasi dalam suatu jaringan gitu, dalam suatu jaringan komputer. Nah, contohnya dalam end device-nya ada banyak ya. Jadi saya akan menyebutkannya satu 2 3. Contohnya tuh kayak PC atau laptop gitu kan. Dia bisa jadi eh, awal awal data mengirim atau akhirnya gitu. Terus ada laptop, ada smartphone dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada yang namanya intermediary device. Apa sih intermediary device itu? Intermediary device itu adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai perantara perantara untuk menghubungkan dan mengatur lalu lintas data gitu. Jadi yang mengatur lalu lintas data antara device ke suatu device ke device lain itu kayak ini yang menghubungkan itu adalah intermediary device namanya. Contohnya, contohnya juga ada banyak. Jadi saya menyebutkan beberapanya saja. Kayak ada router gitu, terus ada switch, ada hub ya, seperti itu. Terus selanjutnya ada yang namanya network media. Nah, network media itu apa? Yaitu media atau jalur yang digunakan untuk mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat jaringan yang lainnya. Media ini menjadi penghubung fisik atau nirkabel yang menyambungkan perangkat dalam jaringan, saling berkomunikasi gitu. Nah, jadi kalau intermediary device tadi itu yang menghubungkan, jalur yang menghubungkan, nah kalau ini tuh kayak jalannya. Kalau intermediary itu yang ininya, yang jalurnya, yang tempat yang menghubungkannya. Terus kalau network media ini itu kayak jalannya gitu. Nah, contoh network media itu ada banyak. Nah, contoh network media itu ada banyak kayak kabel UTP, terus kabel fiber optik atau Bluetooth atau WiFi ya. Nah, jadi simpelnya itu cara menghubungkannya ada end device nih ya, awal dan akhir. Terus ada yang namanya router, router atau switch gitu, intermediary device-nya. Nah, dia tuh di tengah-tengahnya gitu, terus nanti penghubungnya antara PC ke PC, lalu PC ke router itu maksudnya untuk PC 1 ke PC 2-nya itu dia
menggunakan perantara routernya dulu gitu. Baru jalurnya yaitu yang digunakan adalah network media. Jadi PC ke router dulu, baru router ke PC satu. Jadi gitu. Agar terhubung dan terstruktur ya. Mungkin Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang oh, jaringan modul 1 jaringan yang ke 1.3 tentang representasi jaringan. Yaitu arsitek dan administrator jaringan harus dapat menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana mereka akan berada, dan bagaimana mereka akan terhubung. Diagram jaringan sering digunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk jaringan. Jadi seperti ini ada di perangkat akhir itu ada komputer, desktop, laptop, pencetak, telepon IP, tabel nirkabel, titik akhir, telepresence. Lalu ada perangkat perantara, yaitu ada router, terus saklar, router, saklar multilayer, dan alat firewall. Dan kemudian media jaringan itu ada media nirkabel, LAN media, dan WAN media. Diagram menyediakan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan besar. Jenis gambar jaringan ini dikenal sebagai diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dan komponen jaringan fisik sangat penting untuk dapat memvisualisasikan organisasi dan pengoperasian jaringan. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambar bagaimana masing-masing perangkat dan media ini terhubung satu sama lain, yaitu kartu antarmuka jaringan atau bisa disebut NIC. NIC secara fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Lalu port fisik, konektor atau outlet pada perangkat jaringan tempat media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lain. Lalu ada antarmuka, yaitu port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual. Karena router menghubungkan jaringan, port pada router disebut sebagai antarmuka jaringan. Lalu yang 1.3.2 diagram topologi, yaitu dokumentasi wajib bagi siapa saja yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada dua jenis diagram topologi, yaitu fisik dan logis. Diagram topologi fisik itu diagram menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan pemasangan kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bahwa ruangan tempat perangkat ini berbeda diberi label dalam topologi fisik ini.
yaitu internet. Internet itu ada ruang server, itu ada rak server web 2, rak 1, rak server email 2, rak 2, file server rak 2, rak 3. Lalu seperti ini. Diagram topologi menggambarkan perangkat port dan skema pengamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Topologi yang ditampilkan dalam diagram fisik dan logis sesuai dengan tingkat pemahaman pada titik ini dalam khusus. Jadi sekian penjelasan. Saya akan membahas mata kuliah jaringan komputer yang ada di materi Cisco Netachat dengan modul 1.4. Sini yang dimana modul 1.4 ini ada jenis-jenis jaringan umum. Jenis-jenis jaringan umum ada jaringan dengan berbagai ukurannya, yaitu mulai dari jaringan sederhana yang terdiri dari 2 komputer hingga jaringan yang menghubungkan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan seperti menggunakan printer, dokumen, gambar, dan musik. Istilah internet berarti jaringan dan jaringan. Ini adalah kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling terhubung. Lalu di jaringan ini ada berbagai macam ya. Jaringan rumah kecil, yaitu jaringan rumah kecil menghubungkan beberapa komputer satu sama lain dan ke internet. Terus ada jaringan kantor kecil dan kantor rumah. Di sini jaringan namanya jaringan SOHO. Ini komputer jaringan yang memungkinkan menggunakan komputer di kantor, rumah, atau jarak jauh untuk terhubung ke jaringan perusahaan atau mengakses sumber daya terpusat yang digunakan bersama. Lalu ada jaringan menengah hingga besar, yaitu dia jaringan berukuran sedang hingga besar. Istilahnya sedang, tidak kecil tapi tidak besar gitu, seperti yang digunakan oleh perusahaan dan sekolah. Terus ada jaringan seluruh dunia. Nah, jaringan seluruh dunia ini internet adalah jaringan yang menghubungkan ratusan juta komputer di seluruh dunia. Itu untuk jaringan seluruh dunia ya. Lalu ada LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat beragam, yaitu ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terhubung, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah jaringan LAN. Jaringan LAN ini area lokal, dan jaringan area luas, yaitu WAN.
LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di area geografis kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di area geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Terus masuk ke jaringan LAN. LAN itu dia mencakup area geografis kecil, memiliki karakteristik yang khusus. Untuk LAN itu untuk menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung perkantoran, atau kampus. Jaringan area lokal ini atau disebut LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu. Terus ada LAN. LAN ini menyediakan bandwidth berkecepatan tinggi di dalam perangkat akhir internal dan perangkat perantara. Contohnya, jaringan yang melayani rumah, bangunan kecil, atau kampus kecil disebut LAN, yaitu mulai dari switch. Terus switch itu berbagi jaringan ke dalam komputer atau laptop dan lain-lain gitu, melalui LAN, area lokal, seperti itu. Terus ada jaringan WAN. Jaringan WAN ini adalah infrastruktur jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas gitu. WAN biasanya dikelola sama penyedia layanan atau penyedia layanan internet, yang berarti ISP atau ISP, sebutannya ISP. ISP itu Internet Service Provider. Nah, WAN ini memiliki karakteristik yaitu WAN menghubungkan LAN di wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara, bagian, provinsi, atau benua. Jaringan WAN biasanya dikelola oleh beberapa penyedia layanan yang seperti perusahaan, internet service provider. Terus WAN biasanya menyediakan tautan dengan kecepatan lebih lambat daripada LAN gitu. Terus ada internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Yang disebut internet network atau internet singkatnya. Terus intranet dan extranet. Ini dua istilah yang dimana mirip dengan istilah internet. Jadi intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN yang dimiliki oleh suatu organisasi. Intranet dirancang agar hanya dapat diakses oleh anggota, karyawan, atau pihak yang berwenang dari organisasi tersebut. Berikut beberapa contoh extranet, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor eksternal. Lalu sebuah rumah sakit yang menyediakan sistem pemesanan bagi dokter
agar mereka dapat membuat janji temu untuk pasien mereka. Ada kantor pendidikan setempat yang menyediakan informasi anggaran dan kepegawaian kepada sekolah di distriknya. Jadi mungkin bisa dapat disimpulkan mulai dari internet mulai dari intranet. Intranet itu khusus perusahaan ya, khusus perusahaan. Terus ada di dalamnya ada pemasok extranet, yaitu pelanggan atau kolaborasinya gitu. Terus ada internet, yaitu internet itu untuk mencakup digunakan oleh seluruh dunia gitu. Mungkin cukup segitu saja video dari penjelasan saya untuk modul 1.4 ini. Dari kali ini saya akan membahas tentang teknologi akses internet, khususnya untuk pengguna rumah, kantor kecil, dan juga bisnis, serta konsep layanan jaringan konvergen. Nah, ini koneksi internet. Yang pertama, kita masuk ke bagian teknologi akses internet. Setelah kita memahami apa itu jaringan dan jenis-jenisnya, muncullah pertanyaan bagaimana cara pengguna bisa terhubung ke internet. Jawabannya adalah melalui penyedia layanan internet atau ISP. Setiap pengguna, baik di rumah, pekerja jarak jauh maupun kantor kecil, membutuhkan koneksi ke ISP. Pilihan koneksi ini sangat beragam tergantung lokasi geografis dan layanan yang tersedia. Beberapa teknologi yang umum digunakan antara lain kabel broadband, DSL, jaringan seluler, dan juga satelit. Selanjutnya kita bahas koneksi internet untuk rumah dan kantor kecil. Yang pertama itu adalah kabel. Kabel ini biasanya disediakan oleh layanan TV kabel, di mana data internet dikirim melalui kabel yang sama dengan siaran televisi. Keunggulannya adalah bandwidth tinggi dan koneksi yang selalu aktif. Kemudian ada DSL atau Digital Subscriber Line. Teknologi ini menggunakan jalur telepon, namun tetap mampu memberikan koneksi internet dengan kecepatan tinggi. Umumnya, pengguna memakai ADSL, yaitu kecepatan download lebih cepat dibanding upload. Selain itu, ada jaringan seluler. Koneksi ini memanfaatkan sinyal dari jaringan operator seluler. Selama ada sinyal, internet bisa digunakan meskipun kecepatannya tergantung pada kualitas jaringan dan perangkat. Dan ada juga koneksi satelit. Ya. Ini biasanya digunakan di daerah terpencil yang tidak memiliki akses kabel. Namun, antena satelit harus memiliki jalur pandang yang jelas ke satelit. Dan yang terakhir adalah telepon dial-up. Ini adalah teknologi lama yang menggunakan modem dan saluran telepon. Biayanya murah, tapi kecepatannya sangat rendah sehingga sudah jarang digunakan saat ini. Berikutnya kita masuk ke koneksi internet bisnis. Kita terjemah dulu. Nah, berbeda dengan pengguna rumahan, perusahaan membutuhkan koneksi yang lebih cepat, stabil, dan seringkali bersifat khusus atau dedicated. Salah satunya ada ini, atau itu bahasa Inggrisnya Diset Line. Ini merupakan jalur khusus yang disewa dari penyedia layanan untuk menghubungkan antar kantor. Koneksi ini stabil dan tidak dibagi dengan pengguna lain. Kemudian ada Metro Internet. Teknologi ini memperluas jaringan LAN ke skala yang lebih besar, yaitu WAN, sehingga cocok untuk kebutuhan perusahaan. Ada juga ini
Usenes DSL yang biasanya menggunakan CDCL. Berbeda dengan ADSL, kecepatan upload dan download pada CDCL sama besar sehingga lebih cocok untuk kebutuhan bisnis. Untuk selain itu ada juga satelit. Nah, satelit juga bisa digunakan oleh perusahaan terutama jika tidak tersedia jaringan kabel di lokasi tersebut. Untuk yang terakhir itu ada iya. Yang terakhir itu kita bahas jaringan konvergensi. Pada masa lalu, jaringan data, telepon, dan video berjalan secara terpisah. Setiap jaringan memiliki kabel teknologi dan aturan masing-masing, sehingga tidak saling terhubung. Namun, saat ini semua layanan tersebut mulai digabungkan dalam satu jaringan yang disebut jaringan konvergen. Dengan adanya konvergensi, data, suara, dan video dapat berjalan dalam satu infrastruktur yang sama, sehingga lebih efisien, hemat biaya, dan mudah dikelola. Ini adalah jaringan terpisah tradisional dan ada ya jaringan konvergensi. Nah, untuk kesimpulannya terdapat berbagai teknologi untuk mengakses internet, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Pemilihan teknologi tergantung pada kebutuhan lokasi dan layanan yang tersedia. Selain itu, perkembangan jaringan saat ini mengarah pada konvergensi, di mana berbagai layanan dapat berjalan dalam satu sistem jaringan yang terintegrasi. Oke, teman-teman, untuk melanjutkan pembahasan sebelumnya, di sini kita ada kita ada 1.6 bab jaringan yang andal. Jadi kita tuh di sini ada 5 fondasi utama dalam membangun jaringan yang handal, seperti arsitektur jaringan, toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan, keamanan jaringan. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Oke, yang pertama ada arsitektur jaringan. Di sini kita bayangkan nih sebagai blueprint atau rancangan dasar sebuah bangunan. Nah, arsitektur inilah yang menentukan bagaimana sih perangkat seperti komputer, router, dan switch itu saling terhubung. Contohnya yang paling umum yang sering kita temui itu adalah model client server, di mana server itu menyediakan layanan dan klien mengaksesnya. Gitu. Oke, langsung saja masuk ke subbab 1.6.2 toleransi kesalahan. Yang kedua, nah, kedua ini nih toleransi kesalahan. Ini nih adalah kemampuan sistem untuk tetap berjalan meskipun ada komponen yang rusak. Kuncinya itu adalah di redundansi. Nah, artinya itu ketika kita menyediakan jalur atau perangkat menyediakan jalur atau perangkat cadangan. Jadi kita tuh menyediakan backup loh. Jadi semisal kita tuh ada satu kabel atau router mati, jaringan tuh tidak akan lumpuh total karena ada jalur alternatif yang siap menggantikan gitu. Oke, yang ketiga ada skalabilitas. Nah, jaringan skalabilitas ini nih jaringan yang baik harus bisa tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan tanpa perlu merombak total desain awal. Jadi di sini kita menerapkan konsep modularitas, di mana komponen itu bisa ditambah atau diganti dengan mudah, seperti gambar yang teman-teman lihat di sini. Nah, di sini di mana komponen itu tuh bisa ditambah atau digantikan. Jadi jika dua segmen jaringan sudah penuh, kita tuh bisa menambah loh elemen ketiga dengan praktis gitu. Oke, langsung saja kita ke poin keempat, ada kualitas layanan. Nah, kualitas layanan ini bisa sering disebut sama QoS. Ini nih adalah mekanisme untuk mengatur lalu lintas data. Tujuannya agar aplikasi yang sensitif terhadap waktu
itu seperti pemanggilan suara, VoIP, atau streaming. Mendapatkan prioritas lebih tinggi, kita bisa mengaturnya dengan memberikan prioritas khususnya atau membatasi bandwidth untuk aplikasi tertentu agar tidak terjadi kemacetan data gitu teman-teman. Nah, yang terakhir ada keamanan jaringan. Nah, terakhir yang paling itu, ini nih adalah teknologi untuk melindungi data dari akses ilegal ataupun kerusakan. Dua metode utamanya adalah penggunaan firewall sebagai penyaring lalu lintas data dan enkripsi untuk mengacak data sehingga hanya pihak yang berwenang yang bisa membacanya. Oke. Oh, ini kita pengerjaan soal. Jadi, intinya pada bab kali ini 1.6 ini sebagai kesimpulan dari kelima poin yang telah saya jelaskan, arsitektur, toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layan, dan keamanan jaringan saling terikat satu sama lain. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa membangun jaringan yang bukan hanya cepat, tapi juga handal, aman, dan menghadapi kebutuhan di masa depan yang akan datang. Oke. Selanjutnya akan dibantu dijelaskan sama teman saya. Trends atau tren jaringan pada modul 1.7. Ada beberapa tren utama dalam perkembangan jaringan saat ini. Yang pertama itu ada bring your own device atau disingkat BYOD. Nah, yaitu pengguna dapat menggunakan perangkat pribadi untuk terhubung ke jaringan. Contohnya, mahasiswa menggunakan laptop atau juga Android untuk terhubung kepada WiFi kampus atau mengakses WiFi kampus. Setelah itu yang kedua ada online collaboration, yaitu kerjasama secara online melalui jaringan. Nah, contoh dari kerjasama secara online melalui jaringan itu seperti menggunakan Google Documents atau Meeting atau juga Zoom Meeting. Setelah itu yang ketiga ada video communication, yaitu komunikasi melalui video. Nah, komunikasi melalui video ini sudah biasa banyak kita lakukan atau sudah banyak kita terapkan pada dunia sehari-hari ya, seperti video call WhatsApp, pembelajaran online melalui Google Meet. Setelah video communication, yang ketiga, yang selanjutnya yaitu yang keempat itu ada cloud computing, yaitu penyimpanan dan akses data melalui internet. Contohnya kita menyimpan dan mengakses data itu melalui Google Drive atau email berbasis web. Nah, selain itu juga ada tren teknologi jaringan di rumah atau teknologi trends in home, yaitu penggunaan jaringan di lingkungan rumah. Contohnya smart TV, CCTV, atau perangkat IoT yang terhubung ke WiFi rumah. Nah, berikutnya ada power line networking, yaitu teknologi jaringan yang menggunakan kabel listrik sebagai media transmisi data. Contohnya itu menggunakan adaptor power line untuk menghubungkan internet ke ruangan lain tanpa menarik kabel LAN. Dan yang terakhir itu ada wireless broadband, yaitu koneksi internet nirkabel dengan jangkauan luas. Nah, seperti contohnya jaringan 4G atau 5G pada internet kita atau WiFi dari provider yang bisa digunakan tanpa kabel. Nah, kesimpulannya, tren jaringan saat ini memudahkan manusia dalam berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi dengan lebih cepat dan fleksibel. Langsung saja ke penjelasannya. Di era digital saat ini, keamanan jaringan menjadi hal yang sangat penting karena setiap aktivitas kita hampir selalu terhubung dengan internet. Tanpa keamanan yang baik, jaringan bisa dengan mudah diserang, data dicuri, bahkan sistem bisa dirusak. Oleh karena itu, kita perlu memahami apa saja ancaman keamanan jaringan dan bagaimana cara mengatasinya. Ancaman keamanan jaringan adalah segala bentuk gangguan yang merusak, mencuri, atau mengakses sistem tanpa izin.
baik yang berasal dari luar maupun dari dalam jaringan. Salah satu ancaman yang paling umum adalah virus, worm, dan trojan. Ketiganya merupakan perangkat lunak berbahaya yang dapat masuk ke komputer pengguna. Virus biasanya menyebar melalui file, worm dapat menyebar sendiri melalui jaringan. Sedangkan trojan menyamar sebagai aplikasi yang terlihat aman padahal berbahaya. Selain itu, ada juga spyware dan adware, yaitu program yang diam-diam mengumpulkan informasi pengguna tanpa disadari. Biasanya tanda-tandanya adalah munculnya iklan secara tiba-tiba atau aktivitas perangkat yang tidak normal. Kemudian ada serangan zero day, yaitu serangan yang memanfaatkan celah keamanan yang belum diketahui oleh pengembang, sehingga sulit untuk dideteksi. Ancaman lainnya adalah serangan dari pelaku yang tidak bertanggung jawab atau hacker yang mencoba masuk ke sistem tanpa izin. Misalnya dengan menebak password. Ada juga serangan penolakan layanan atau denial of service, di mana server dibanjiri oleh permintaan dalam jumlah besar sehingga tidak dapat melayani pengguna yang sebenarnya. Selain itu, terdapat penyadapan data yang sering terjadi di jaringan yang tidak aman, seperti Wi-Fi publik serta pencurian identitas yang bertujuan mengambil data login pengguna. Untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, tidak cukup hanya menggunakan satu solusi saja. Keamanan jaringan harus dilakukan secara berlapis. Salah satu solusi dasar adalah penggunaan antivirus dan anti-spyware untuk mendeteksi serta menghapus perangkat lunak berbahaya. Selain itu, firewall juga sangat penting karena berfungsi untuk menyaring lalu lintas jaringan, sehingga hanya koneksi yang aman yang diizinkan masuk. Selanjutnya terdapat Access Control List atau ACL yang digunakan untuk mengatur siapa saja yang boleh mengakses jaringan berdasarkan alamat IP atau aturan tertentu. Ada juga Intrusion Prevention System atau IPS yang mampu mendeteksi dan menghentikan serangan secara otomatis sebelum merusak sistem. Untuk mengamankan koneksi, terutama saat menggunakan jaringan publik, kita bisa menggunakan VPN atau Virtual Private Network yang akan mengekspresi jaringan yang lebih besar. Seperti perusahaan biasanya digunakan firewall khusus yang lebih canggih untuk memantau dan mengelola lalu lintas jaringan dalam skala besar. Namun yang perlu diingat adalah ancaman tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga bisa berasal dari dalam, seperti kesalahan pengguna atau perangkat yang terinfeksi. Sebagai kesimpulannya, ancaman keamanan jaringan sangat beragam dan terus berkembang. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan menerapkan berbagai solusi keamanan secara bersamaan. Dengan begitu, data dan sistem yang kita miliki dapat tetap aman dan berjalan dengan baik. Jelaskan materi tentang apa itu profesi IT. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa Metaket, Anda mungkin sudah berkarir di bidang IT atau masih dalam proses pendidikan untuk mempersiapkan karir Anda. Nah, dalam kedua kasus tersebut penting untuk mengetahui keterampilan yang dibutuhkan agar sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia di bidang IT. Nah, peran dan keterampilan yang dibutuhkan oleh insinyur jaringan terus berkembang dan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Di sini dibutuhkan sertifikat Cisco Network Association atau CCNA, menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan memastikan Anda relevan dengan keahlian yang dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi generasi berikutnya. Nah, CCNA versi terbaru dan terpadu untuk insinyur jaringan terdiri dari 3 kursus dan 1 ujian yang mencakup topik-topik fundamental untuk semua teknologi jaringan. Nah, di sini ada CCNA versi baru, ini fokus pada dasar IP dan topik keamanan, serta nirkabel, virtualisasi, otomatisasi, dan pemrograman jaringan. Nah, di sini juga tersedia sertifikat DevNet baru di tingkat associate.
spesial, dan profesional untuk memvalidasi keterampilan pengembangan perangkat lunak Anda. Nah, di sini juga ada lagi tersedia pilihan sertifikat khusus untuk memvalidasi keterampilan Anda sesuai dengan peran pekerjaan dan minat Anda. Ini termasuk sertifikat Cisco Enterprise Advanced Infrastructure Specialist. Nah, di sini Anda dapat memulai dari mana saja, tidak ada persyarat untuk mulai mendapatkan sertifikasi tentang associate, spesialis, profesional, atau ahli. Kredit pendidikan berkelanjutan untuk sertifikasi ulang pengembangan berkelanjutan ini tersedia untuk CCNA. Nah, yang selanjutnya di sini ada pekerjaan jaringan. Nah, sertifikat CCNA Anda akan disiapkan untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini. Contohnya ini di Netanghead, Anda dapat mengklik menu karir lalu memilih peluang kerja. Anda dapat menemukan peluang kerja di tempat tinggal dengan menggunakan program baru Talent Bridge, Matching Engine, cari pekerjaan di Cisco, serta mitra dan distributor Cisco yang mencari mahasiswa dan alumni Cisco Network Academy. Di sini Anda juga dapat mencari pekerjaan di bidang IT menggunakan mesin pencari online seperti Indeed, Glassdoor, dan Monster. Gunakan kata kunci pencarian seperti TI, administrator jaringan, arsitek jaringan, dan administrator sistem komputer. Anda juga dapat mencari istilah Cisco CCNA. Nah, di sini ada lab research peluang kerja di bidang IT dan jaringan. Nah, di dalam lab research peluang kerja di bidang IT dan jaringan ini ada dua bagian, yaitu bagian satu yaitu peluang kerja di bidang penelitian, dan bagian dua di bidang refleksi atas penelitian.